Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Didik kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Bajjah. Nama asli Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyih At-Tujibi bin Bajjah. Beliau berasal dari keluarga At-Tujib. Ia juga biasa disebut At-Tujubi yang bekerja sebagai pedagang emas atau bajah yang memiliki arti emas. Ibnu Bajjah dilahirkan di Zaragoza, salah satu wilayah Andalusia, pada abad 11 Masehi. Untuk tahun kelahirannya yang pasti tidak diketahui. Demikian masa kecil dan juga masa mudanya. Orang-orang Eropa di abad pertengahan menamai Ibnu Bajjah dengan nama Avampes, sebagaimana mereka menyebut nama-nama filosof lainnya. Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah ialah bahwa ia hidup di kota Sheffield, Granada, dan Fez. Beliau menulis beberapa risalah tentang logika di kota Sheffield pada tahun 1118 Masehi. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Ia juga aktif dalam dunia politik, sehingga Gubernur Zaragoza, Daulat Al-Murabit, Abu Bakar Ibnu Ibrahim Al-Sahrawi mengangkatnya menjadi wazir. Dia memegang jabatan tinggi itu selama 20 tahun. Musuh-musuhnya menganggap beliau sebagai ahli bid'ah dan beberapa kali mengadakan usaha untuk pembunuhan terhadap beliau. Namun semua usaha itu gagal dan baru berhasil dilakukan oleh seorang dokter termasyhur yaitu Abul Ala bin Suri dengan diracun. Dan ia meninggal dunia di Fez pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi ketika usianya belum lagi tua dan dimakamkan di samping Ibnu Arabi. Materi selanjutnya akan membahas tentang karya-karya dari Ibnu Bajjah. Sebagai ilmuwan yang agung, Ibnu Bajjah sangat produktif dan banyak menghasilkan beragam karya. Karya yang paling populer menurut beliau adalah Risalah Al-Wada. Dalam kitab itu, Ibnu Bajjah menceritakan tentang ketuhanan, kewujudan manusia dan alam, dan uraian mengenai bidang pengobatan. Kemudian, kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Kitab tersebut mengungkapkan tentang bidang politik dan filsafat. Beliau lebih menekankan kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut dengan mutawahhid. Nah, kitab ini juga diterjemahkan dalam bahasa Spanyol. Selanjutnya adalah kitab Al-Ittisal Al-Aql bil Al-Insan. Kitab ini mengupas secara detail tentang hubungan akal dengan manusia. Dan yang terakhir adalah kitab yang berjudul Al-Nafs yang membahas masalah jiwa. Dalam kitab ini dijelaskan persoalan yang berkaitan tentang jiwa manusia dengan Tuhan dan pencapaian manusia yang tertinggi daripada kewujudan manusia, yakni kebahagiaan. Pembicaraan dalam kitab ini dipengaruhi oleh gagasan pemikiran filsafat Yunani seperti Aristoteles, Galenos, Al-Farabi, dan Al-Razi. Pemikiran Ibnu Bajjah. 1. Metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-mawjudat terbagi dua, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jism materi yang sifatnya finit terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak. Dalam arti penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jism materi, penggerak ini bersifat azali. Gerak jism mustahil timbul dari substansi sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite, tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Kedua, materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk as-surat.
Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa adanya bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya. Materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk as-surat. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa adanya bentuk, sedangkan bentuk tidak bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Ibnu Bajjah berargumen jika materi terbentuk, ia akan menjadi materi dan bentuk dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah mengatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk yang abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. 3. Jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan semi. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat jasmaniah dan alat rohaniah. Alat jasmaniah diantaranya berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti tangan dan kaki. Alat-alat alamiah ini lebih dulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri, al-har al-warisi atau roh, insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. 4. Akal dan makrifat pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melakukannya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Ibnu Bajjah percaya pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Ia berpendapat akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Lebih jauh, ia menjelaskan tingkat-tingkatan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama. Sebagian lain berasal dari akal-akal lain. Hubungan antara yang diperoleh dan tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di halaman rumah. 5. Akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, ia mengebukakan seseorang yang terantuk dalam batu. Kemudian ia luka-luka, lalu ia melemparkan batu itu. Kalau ia melemparnya karena telah melukainya, maka ia adalah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya yang lebih mendiktekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya. 6. Politik. Pandangan politik Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Sebagaimana Al-Farabi dalam buku Al-Ar al-Madinat al-Fadilah, Ibnu Bajjah juga membagi negara menjadi negara utama al-Madinatul Fadilat dan negara tidak sempurna seperti negara jahilah, fasikoh, dan lainnya. Demikian juga tentang hak-hak yang lain seperti persyaratan kepala negara, tugas-tugasnya, juga pengajar dan pendidik. Pendapat Ibnu Bajjah ini sejalan dengan Arabi, perbedaannya hanya terletak kepada penekanannya. 7. Uzlah. Filsafat Ibnu Bajjah yang paling populer ialah manusia penyendiri, al-insanul mufarid. Pemikiran ini termuat dalam magnum opiumnya kitab Takdir al-Mutawahhid. Sebagaimana Al-Farabi, pembicaraan Ibnu Bajjah tentang hal ini erat kaitannya dengan politik dan akhlak. Dalam menjelaskan manusia penyendiri ini, Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian tadbir al-Mutawahhid. Lafaz tadbir adalah bahasa Arab mengandung pengertian yang banyak. Namun pengertian yang diinginkan oleh Ibnu Bajjah ialah mengatur perbuatan-perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, aturan yang sempurna. Dengan demikian, jika tadbir dimaksudkan pengaturan yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, maka tadbir tentu hanya khusus bagi manusia, sebab pengertian itu hanya dapat dilakukan dengan perantaraan akal
yang akal hanya terdapat pada manusia dan juga perbuatan manusia berdasarkan ikhtiar. Hal inilah membedakan manusia dari makhluk hewan. 8. Teori IT soal kontak intelektual dengan Tuhan. Seperti halnya kaum sufi yang metodenya kadangkala dianggap oleh Ibnu Bajjah sendiri sebagai bisisan karena bersandar pada citra dan representasi indrawi, Ibnu Bajjah juga menempatkan manusia pada tataran spiritual yang tinggi apabila ia mau menyatukan diri dengan bentuk-bentuk spiritual, terutama dengan akal aktif yang letaknya paling dekat dengan eksistensi manusia. Akan tetapi menurut Ibnu Bajjah, penyatuan atau lebih tepatnya pertalian conjunction ini sepenuhnya bersifat intelektual, bukan afektif atau indrawi seperti kata kaum sufi yang suka memakai bahasa cinta, kontemplasi, dan visi musyahadat. The place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me.